Udah, saya ulangi ya. Risiko kematian udah tau lah kalau bagaimana maksudnya risiko kematian itu ya. Sekarang bagaimana kita menghitung probabilitas risiko kematian awal? Di bawah ini ada tersedia tabel namanya tabel kematian atau mortality table, memberikan dasar untuk probabilitas kematian. Misalkan kita ingin menghitung probabilitas seseorang yang baru saja berulang tahun ke-35, dia akan meninggal 2 atau 5 tahun mendatang. Cara menghitungnya bagaimana? Usia 35 itu akan dihitung berapa jumlah orang yang hidup, ya. Kemudian jumlah kematiannya itu berapa, kemudian dihitung probabilitasnya. Probabilitas kematiannya berapa, probabilitas untuk bertahan hidup berapa. Kemudian usia 36 tahun juga sama, berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah yang hidup, kemudian berapa juga orang yang berarti hitunglah berapa probabilitas untuk kematiannya. Jadi dari jumlah itu kita temukan berapa orang yang meninggal, berapa orang jumlah penduduk, sehingga probabilitas kematiannya itu adalah jumlah penduduk yang meninggal atau yang jumlah kematian dibagikan dengan jumlah orang hidup. Jadi dalam kasus ini nanti misalnya untuk menghitung probabilitas kematian usia 35 tahun adalah 20.028 dibagi 9.491.711. Seperti itu nanti. Sehingga probabilitas kematiannya itu adalah 0,00211. Sisanya adalah probabilitas untuk bertahan hidup, yaitu 0,99789. Dari mana dapatnya 0,99789? Itu adalah dari 1 kurang 0,00211. Itu nanti kita praktekkan case-nya ini secara manual. Jumlah orang hidup misalnya 9.471.683 untuk ukuran usia 36 tahun. Jumlah kematiannya adalah 21.217. Probabilitas kematiannya adalah 0,00224. Dari mana 21.217 dibagi 9.471.683. Sehingga totalnya adalah 0,99776. Probabilitas untuk bertahan hidup. Dari mana dapatnya? 1 kurang 0,00224. Hal yang sama terjadi di usia 37, di mana jumlah yang hidup adalah 9.450.466, yang meninggal adalah 22.681, probabilitas kematiannya adalah 22.681 dibagi 9.450.466, sehingga probabilitas bertahan hidupnya, probabilitas matinya itu adalah 0,0024, sehingga probabilitas bertahan hidup adalah 0,9976. Begitu seterusnya sampai usia 40 tahun, itu 0, totalnya itu adalah probabilitas bertahan hidup adalah 0,99698 dari 1 kurang 0,00302. Dari situ dapatnya. Nanti kita praktekkan. Di sini juga secara detail dijelaskan kok ini satu ya. Seterusnya ya. Ini. Ini kalau dia kumulatifnya ya. Itu kan secara personil. Kalau kumulatif itu nanti bisa kita lihat. Jadi hitunglah probabilitasnya untuk 1 terhadap 35. Ya, 2 terhadap 35. Jadi 2 terhadap 35 itu adalah kumulatifnya dihitung di sini. Ya, 3 terhadap 35. Jadi di sini bisa nanti kita hitung probabilitasnya itu di sini pertama, kalau apanya nanti kalau kumulatif bisa kita hitung nanti di sini. Secara keseluruhan ya.
Nah, kalau kita mau menghitungnya ya, nanti kita coba praktekkan. Jadi pertama kita hitung dulu probabilitas per masing-masing, itu kan parsialnya ya. Berarti kalau dia kumulatif, dijumlahkan ini nanti tapi terhadap total dia. Semua terhadap total, ketiganya terhadap total 9 terhadap 35, jumlah keempat terhadap 3 yang usia 35, sampai jumlah ini semua terhadap 35 nanti. Itulah untuk kalau 5 misalnya terhadap 35. Ya, 5 terhadap 35, maaf, sebentar. Ini 5 ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lihat nanti maksudnya apa. Nah, kita perhatikan nanti. Jadi seperti itu dia caranya. Nah, itulah menghitung probabilitasnya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung exposure kematian? Exposure itu bisa dikatakan ya satu bentuk kerugian lah ya. Ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Jadi di sini ada exposure kematian. Kematian awal menimbulkan konsekuensi kerugian bagi pihak yang ditinggalkan, baik bagi keluarga maupun bisnis yang dijalankan. Jadi bisa dikatakan exposure itu adalah risiko kayak risiko kerugian lah. Nah, jadi dia merupakan risiko kerugian yang dihadapi ya, yang dihadapi oleh bisa perusahaan, bisa keluarga. Tapi dalam risiko kematian ini kita mengatakan bahwa exposure adalah kerugian yang dihadapi keluarga khususnya apabila pencari nafkah meninggal dunia sehingga kehilangan pendapatan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga yang umumnya meliputi kebutuhan menjaga standar hidup yang ada, kebutuhan untuk membesarkan anak. Itulah exposure yang dihadapi keluarga. Jadi itu harus diperhitungkan. Jadi seseorang kepala keluarga meninggal itu apa efeknya? Berarti harus dihitung dong berapa pendapatannya, berapa tabungannya per bulan dan sebagainya. Kita lihat di sini sebagai contoh supaya lebih jelas. Seorang kepala keluarga pencari nafkah meninggal dunia pada usia 40 tahun. Dengan usia harapan hidup ada 70 tahun, dengan asumsi tingkat bunga adalah 15% per tahun, discount rate, maka nilai kebutuhan hidup yang seharusnya ditanggung oleh ayat tersebut adalah nilai present value dari kebutuhan hidup saat usia meninggal sampai dengan usia harapan hidup. Jadi harus kita hitung berapa kebutuhan hidupnya. Berarti harus ada discount rate. Kita lihat nanti, berarti harus ada nilai present value, yaitu 1 per 1 tambah I pangkat N. N bisa dimulai dari 0, bisa dimulai dari 1. Jadi dia sebenarnya, misalnya lah, kita lihat di sini. Nilai kebutuhan hidup, biaya kebutuhan hidup misalnya 5 juta per bulan. Berarti jangka waktu kebutuhan hidupnya adalah 70 dikurang 40 sama dengan 30 tahun atau 30 kali 12 bulan, yaitu 360 bulan. Jadi kita harus hitung. Tingkat bunga per bulan adalah 15% atau ya sama dengan 1,25% per bulan. Kalau dikatakan per bulan, kalau per tahun 0,15 lah nanti. Itu tergantung dari kesepakatan nanti, apakah dia per tahun atau per bulan. Sehingga present value-nya adalah
adalah 5 juta kali present value interest factor anuitas. Jadi yang dipakai di sini anuitas. Jadi 5 juta kali present value interest factor anuitas 360 bulan kali 1,25%. Kalau dia dalam bentuk per tahun, dia bisa menjadi 5 juta kali present value interest factor annuity 30,015 atau 15%, yaitu 395 juta 430.000. Berarti sebaiknya keluarga tersebut membeli asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan 395 juta 430.000. Kebutuhan hidup tersebut adalah asumsi tetap. Meskipun memang kenyataannya kebutuhan hidup cenderung mengalami kenaikan karena adanya faktor inflasi dan penambahan biaya hidup. Tapi kan minimal sudah diamankanlah sedikit. Kita lihat di sini misalnya, ini dari sisi kalau dia tahunan. Alternatif lain untuk menghitung besarnya kerugian yang berkaitan dengan kematian adalah dengan menghitung hilangnya potensi penghasilan karena kematian. Sebagai contoh, bila seorang ayah meninggal pada usia 50 tahun dengan penghasilan bersih adalah 100 juta per tahun dan penghasilan tersebut tumbuh sebesar 5% per tahun. Maka, misalkan yang bersangkutan merencanakan untuk tetap bekerja sampai usia 55, tingkat bunga diasumsikan sebesar 15%. Otomatis nanti di sini nak, usia 50 tahun, dia penghasilannya itu adalah 100 juta. Kita lihat di sini 100 juta. Ya, kita lihat di sini 100 juta. Itu usia 50 tahun. Dengan kenaikan 15%. Kalau dia itu usia 50 tahun, berarti pada saat itu dia belum menerima bunga. Belum menerima bunga otomatis. Karena apa? Karena nilai uangnya itu ada pada saat dia usia 50 tahun. Makanya dia itu adalah 100 juta kali 1 di sini. 1 per 1,15 pangkat 0. Dari situ nanti dapatnya. Yaitu 100 juta. Yang kedua, dia mengalami kenaikan 5% per tahun. Berarti 5% dari sini. Dari 100 juta yaitu 105 juta. Nanti kita hitung. Nilainya itu adalah berapa saat ini. Kalau 105 juta pada 2 tahun ke depan, nilai saat ini adalah 91.308. Selanjutnya, jika 2 tahun ke depan nilainya 110 juta, nilai saat ini adalah 83 juta. 3 tahun ke depan, 115 juta itu dapat di sini. Ini kalau dengan kenaikan itu konstan ya 5%. Nanti kita lihat bagaimana kita cara menghitungnya. Sampai terakhir nanti 5%. Itu totalnya itu per tahun adalah 127.628.156. Nilai present value-nya adalah 4978 atau dia menjadi 63,456. Di total ini semuanya adalah 483.741.235. Dengan catatan dia itu ada kenaikan pertumbuhannya. Kalau di sini asumsinya ini tidak ada. Tidak ada kenaikan kebutuhan, tidak ada kenaikan kalau di sini. Dia tetap konstan selama 5 tahun. Selama 30 tahun. Pokoknya 5 juta setiap tahun. Biaya kebutuhan hidup per bulan. Ya, berarti atau 60 juta per tahun. Sampai 30 tahun ke depan tetap aja 60 juta per tahun. Kalau ini tergantung situasi. Ini 100 juta, 105, 110, artinya bisa naik. Bisa naik karena sesuai dengan kondisi kan ekonomi, ada inflasi, ada kenaikan gaji, ada pertumbuhan. Jadi memang kalau kita telusuri lebih jauh, lebih real yang kedua ini. Lebih real. Nanti kita lihat. Disitulah yang disebut dengan exposure kematian awal. Sekarang exposure yang dihadapi bisnis juga perlu. Banyak bisnis yang dibangun dengan mengandalkan key person. Jadi atau orang kunci lah saya katakan. Sehingga yang bersangkutan tidak ada mempengaruhi kinerja bisnis. Contoh kita lihat di sini. Rumah makan Soto Selera dibangun oleh juru masak yang ahli yakni Pak Hardo.
Pak Hardo meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan diperkirakan masih dapat optimal bekerja 10 tahun ke depan. Ah, omset perusahaan rumah makan tersebut adalah 100 juta per tahun. Namun sejak Pak Hardo tidak ada, omset menurun menjadi 75 juta per tahun. Biaya modal adalah 20% per tahun. Kerugian yang diderita rumah makan Selera adalah 25 juta karena adanya penurunan uh, omset per tahun dari 100 juta ke 75 juta, sehingga sisanya adalah kerugiannya adalah 25 juta dalam waktu 10 tahun. Otomatis present value kerugian adalah 25 juta kali present value interest faktor anuitas di 10 tahun dengan bunga 20% adalah 25 juta kali 4,192, hasilnya 104.800. Itu sudah kita pelajari itu di manajemen keuangan 1. Asuransi jiwa untuk Pak Hardo untuk mengantisipasi kerugian tersebut adalah 104.800.000. Itulah kira-kira. Jadi dari mana dapatnya itu kita lihat di sini. Saya coba tunjukin di mana dia ya. Saya coba buka dulu dia itu yang mengenai bunga ya. Kayaknya masih ada kok di sini. Ah ini ada di sini. Berarti PVIFA. Kita lihat di sini dengan bunga 20% untuk 10 tahun. Nah ini. Kita tinggal melihat nanti ke tabel mana yang kita gunakan. Nah ini. Bunga 10 dia dengan 20%. Ini dia 20% ya. Ini 20%. Nah, di 10. Otomatis dia 4,192. Jadi di sini dia kondisinya. Kalau mau kita apakan nanti kita buat warna merah, bisa kita buat di sini warna merah. Jadi itu dia gambarannya. Tapi dengan catatan dia itu di sini tidak mengalami kenaikan. Nah, dia tidak mengalami kenaikan terhadap kerugian ataupun tidak mengalami penurunan terhadap kerugian yang terjadi, atau asumsinya tetap kerugian itu per tahun itu rata-ratanya itu adalah sekitar 25 juta. Selalu 25 juta pengeluarannya, apanya? Kerugiannya. Itu di sini. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu karena bisa saja dia itu kerugiannya itu meningkat, bisa saja menurun, tergantung situasi. Nah, sekarang preminya adalah nilai pertumbuhannya 104.800. Bagaimana menentukan premi asuransi? Ada nanti kerugian yang diharapkan sama dengan probabilitas kerugian dikali dengan besar kerugian. Ekspektasi itu maksudnya itu nilai rata-rata kerugian. Nah, nilai rata-rata kerugian sama dengan probabilitas kerugian dikali besar kerugian. Kita lihat di sini misalnya, seorang pria berusia 70 tahun, baru saja dia berulang tahun. Jika ia meninggal dunia 5 tahun mendatang, kerugian yang ditanggung keluarganya adalah 100 juta. Nah, tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Hitunglah present value rata-rata kerugian EL-nya. Kita hitung aja. Berarti dia itu adalah
Nah, jadi dimisalkan di sini ya, dimisalkan di sini tadinya dia itu pendapatannya adalah 6.274.160 per tahun. Itu dimisalkan di sini, ya. Jadi otomatis kita dapat oke, ini pada saat kondisi ini terjadi, ya. Jumlah orang, ya. Jumlah orang dengan usia yang meninggal di usia 70 tahun itu dengan tahun awal adalah sebanyak 4.898,907. Ini adalah jumlah orang yang meninggal ini. Maksudnya di sini ya, maaf. Saya coba jelaskanlah di sini. Ini adalah orang yang meninggal. Ya, orang yang hidup di kelompok tertentu. Misalnya lah, usia tertentu, usia 70 tahun. Nah, ini adalah orang yang hidup di usia 75 tahun. Paham ya? Orang yang hidup di usia 75 tahun, ini adalah orang yang hidup di usia 70 tahun. Otomatis peluang orang meninggal pada saat usia 75 tahun adalah 6.274.160 orang dikurang 4.898.907 orang dibagi 6.274.160. Kenapa demikian dikatakan? Karena ini adalah orang yang usia 70 tahun, ini adalah orang yang berada di usia 75 tahun. Jadi kalau di usia 70 tahun 6.274.160 orang yang hidup, di usia 75 tahun adalah 4.898.907 yang hidup, otomatis yang meninggal itu adalah selisihnya. Ini yang hidup di usia 70 tahun dikurang yang hidup di usia 75 tahun dibagi dengan yang hidup di usia 70 tahun. Hasilnya adalah 21,9%. Otomatis nanti ketemu kita nilai expected loss-nya itu adalah 0,219. Dari sini kali 100 juta. 100 juta tadi dikatakan kerugiannya, sehingga dia adalah 21,9 juta. Kalau dia dihitung dalam waktu 5 tahun, ya, present value-nya bisa kita hitung. Ya. Present value-nya itu adalah 21,9 kali 0,6. Kenapa? Karena dia adalah present value dari nilai dari yang 21,9 sekarang 5 tahun yang akan datang itu, nilainya saat ini adalah 13,59 juta. Kenapa demikian dikatakan perhitungannya? Karena ini menggambarkan kerugian yang diperkirakan. Yang diperkirakan apabila dia itu meninggal di usia 75 tahun adalah 21,9 juta. Ini adalah nilai uang yang akan diperoleh 5 tahun yang akan datang. Nah, nilai 5 tahun yang akan datang itu berapakah nilainya saat ini? Yaitu 13.598 juta atau 13.598.000. Itu di sini. Nah, sehingga dalam perhitungan premi asuransi, present value premi asuransi premi yang diharapkan sama dengan present value uang tanggungan yang diperkirakan. Itu apanya? Prosesnya. Nah, kita lihat di sini. Kita mau menghitung preminya. Nah, ada seseorang di sini sebagai contoh, usia awalnya itu adalah 60 tahun. Dia tiap tahun itu bayar premi itu 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nah, ini sering ini kita lihat ini dalam asuransi. Per tahun, 3 juta per tahun. Kalau 3 juta per tahun berarti 250.000 per bulan lah itu. Nah, ini. Ya, ini. 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Pada usia 60 tahun
dikatakan di sini informasinya adalah probabilitas kematian adalah 0. Kenapa dikatakan 0? Karena dianggap semuanya di situ hidup. Ya. Karena dianggap itu semuanya di situ manusia itu hidup. Sekarang otomatis yang setelah usia 61 tahun yang hidup itu ada yang meninggal. Jadi pada saat usia 60 tahun itu semua orang yang hidupnya usia 60 tahun lah. Yang tidak berarti otomatis kalau semua orang yang usianya 60 tahun tidak ada yang mati. Itu di sini. Tapi pada saat dia usia 61 udah ada yang 60 tahun itu meninggal. Pada saat dia 62 udah ada lagi yang meninggal. Makanya dia itu seperti ini dia. Seterusnya meninggal. Makin besar ini, makin besar. Makin besar nanti dia itu. Ini kan dilihat dari jumlah masyarakat pada saat itu. Itu loh. Jadi tidak ada hubungan misalnya hal ini dengan ini. Nggak ada. Jadi ada berapa orang yang meninggal? Usia 61. Ada yang berapa orang yang meninggal? Ya, dihitung lagi terhadap 60. Ya, ada berapa lagi yang meninggal? Dihitung terhadap 60. Ada berapa lagi yang meninggal? Dihitung terhadap 60. Ada yang berapa lagi yang meninggal? Dihitung lagi terhadap 60. Jadi semua terhadap 60. Karena dikatakan itu adalah probabilitas kematiannya. Semua terhadap 60. Jadi orang yang meninggal yang bertambah adalah sebenarnya adalah 0,01855 dikurang 0,017258. Itu yang bertambah antara usia 61 ke 62. Ya, itu di sini. Otomatis nanti di sini kita temukan yang bertahan hidup itu berapa. Tahulah kita berapa jadinya kan? Otomatis juga ditemukan di sini yang bertahan hidup itu kan 0,98392. Itulah yang bertahan hidup. Sama seperti di penjelasan sebelumnya. Ini, coba kita lihat di sini. Ini. Ya, itu. Sekarang kita lihat di sini. Ini. Kita lihat di sini. Sebentar ya. Hal yang sama terjadi di sini ya, seterusnya. Sebenarnya di sini kalau dia di sini berarti otomatis ini kan 1 kurang 0 ya. Ini sebenarnya 1 kurang ini nih. 1 kurang 0,017. Otomatis itu di situ. 1 kurang 0,017258. Karena kalau ini yang meninggal, ini yang hidup. Pada usia 62 sama 1 kurang ini. Ini tolong diperbaiki nanti nih ya. Nanti kita perbaiki. Kemudian present value faktornya adalah ini berbeda karena dia memperhitungkan kondisi sebenarnya, tapi secara matematik kalau ini yang meninggal 1 kurang ini, 1 kurang ini, 1 kurang ini, karena ini sudah kumulatif. Ini 1 kurang ini, 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 1 kurang ini. Dapat nanti di sini sehingga kalau dia dikatakan misalnya persennya adalah interestnya adalah 10%, ini berarti 1 dibagi 1
pangkat 0. Kenapa? Karena nilai uang pada saat 30 pada tahun itu adalah tetap sama, tidak berubah. Nah, seterusnya sampai di sini kita lihat dan sebagainya ya. Kita hitung di sini. Hitung. Itulah disebut dengan present value premi yang diharapkan. Nanti kita coba lihat prakteknya. Nah, ini ada menggunakan, jadi dia menggunakan tabel kematian di sini. Jadi dia udah given tabelnya. Dia udah given. Tapi kita kan tidak bisa ke situ juga. Kita coba perhitungkan secara manual juga. Nah, sekarang hal yang sama terjadi di sini. Uang pertanggungan yang diharapkan seperti apa? Kita lihat. Nah, dia kan tidak jauh berbeda ya. Nah, hanya bedanya di sini dia probabilitas kematiannya saja dia dihitung, ini percent value faktornya, ini dihitungnya perkaliannya dan seterusnya. Nanti coba kita lihat. Kalau uang pertanggungannya adalah 144 juta misalnya. Kita coba lihat di sini secara praktek. Coba saya lihat ya. Kita tidak menggunakan tabel CSO, tapi kita menggunakan tabel secara manual. Itu tabel peluang kebertahan hidup itu. Itu sudah dihitung mereka berdasarkan kondisi seluruh dunia. Kalau kita kan berdasarkan kondisi yang ada. Kita lihat di sini. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ini konsepnya yang kita buat di sini adalah konsep premi yang diharapkan. Saya coba buat di sini. Saya tambahkan di sini satu premi yang diharapkan. Nah, kita hitung di sini. Inilah probabilitas kematian. Jadi maksudnya di sini adalah kelihatan Excel-nya. Halo? Kelihatan Excel-nya? Kelihatan ya? Jadi otomatis di sini orang usia 60, dia masukkan uang 3 juta, waktu itu tidak ada yang meninggal. Ya, otomatis di sini probabilitas bertahan hidup adalah 1 kurang ini. Otomatis itu. Oh, enggak ada yang meninggal. Yang kedua adalah usia 60 tahun. Nah, di sini tidak diinformasikan berapa penduduknya, tapi perhitungannya adalah X misalnya, di mana 0,017 dari mereka itu adalah meninggal. Otomatis ini adalah 1 kurang yang meninggal. Nah, dari situ secara matematik dia nak. Paham ya? Halo? Paham? Halo? Halo, tolong jawab saya. Paham ya? Yang berikutnya juga, ini yang meninggal, setelah ditambah di sini dengan tambahan yang meninggal. Makanya dia kumulatif dibandingkan terhadap jumlah penduduk awal waktu usia 60. Berapa yang meninggal? Diinformasikan hal yang sama terjadi di sini. Sampai usia 69, total yang meninggal itu adalah 0,02913. Itulah usia 69. Itu kondisi yang terjadi di sana, di data, sehingga dibandingkan itu dengan usia awal. Makanya ini semakin lama semakin meningkat di sini. Berarti ada terjadi pertambahan jumlah orang yang meninggal. Itu artinya ini. Makanya dia merupakan probabilitas kematian itu merupakan probabilitas kumulatif di sini. Kalau kita lihat berapa pertambahannya bisa kita hitung. Ini pertambahannya. Nah, bisa kita hitung. Ini yang bertambah meninggal, lihat. Nah, ini. Makanya kalau kita jumlahkan ini, pasti jumlahnya ini adalah 0,02193. Otomatis itu. Karena inilah pertambahannya. Setelah di sini kondisinya. Paham ya? Paham ya? Halo? Oke. Oke. Berarti di sini jawabannya itu adalah 1 kurang ini. Jadi agak berbeda dengan karena dia menggunakan tabel baku, kita tabel kita itu agak berbeda. Tapi jawabannya harusnya tidak jauh berbeda itu.
dengan dia di sini. Ini dia menggunakan tabel bertahan hidup itu eh, menggunakan sistem dia sendiri. Nah, jadi nanti kalau ujian nanti ini akan saya kasih tahu. Ini ya, ini akan saya kasih tahu kalau ujian supaya Anda enak. Nah, tapi secara nyata kalau berdasarkan kalau ini probabilitas kematian, ini adalah probabilitas bertahan hidup. Nah, secara logika harus begitu. Secara matematik karena probabilitas kematian tambah probabilitas bertahan hidup adalah 1. Nah, ini seperti apa? Ini otomatis tidak terjadi peningkatan apa? Tidak terjadi penurunan nilai uang. 1 dibagi 1,1 pangkat 0. Harus pangkat 0 dulu. Nah, makanya 1 di sini. Ya. Ini otomatis saya tidak bikin pangkat 0 tapi pangkat yang 0 di sini. Biar enak menghitungnya. Nah, ini. Nah, kedua, saya copy aja ini ke sini semuanya. Nah, ini. Nah, dia hasilnya di sini. Nah, sampai dapat di sini. Nah, sampai pangkat 9. Makanya di sini 0,424. Itu sudah kita ke present value. Ya, present value interest factor. Tapi tanpa anuitas. Nah, kita lihat di sini, premi yang diharapkan adalah 6 sama dengan 2 kali 4. Berarti kita kalikan aja nih. 2 kali 4. Nah, ini juga 6 kali 5. Nah, jadi ini 2 kali 4. 2 kali 4. Sorry. 2 kali 4 ya. 2 kali 4. Di sini adalah 6 kali 5. 6 kali 5. Oke. Sehingga tinggal mengcopy kita. Nah, ini. Kalau kita bikin dia itu dalam bentuk koma bisa juga. Nah, ini. Nah, kemudian di sini juga kita copy. Nah, ini. Kita bisa bikin juga koma. Nah, ini. Totalnya bisa kita hitung. Nah, ini 19.894. Itu kalau perhitungan kita secara manual ya, lebih besar daripada perhitungan dia jika dia menggunakan sistem yang ada di komputer. Nah, itu kira-kira. Jadi ini dia. Jadi premi yang diharapkan adalah present value premi yang diharapkan adalah 19.894.399,46. Itu. Itulah dia. Kalau dikatakan berapa nilai present value premi yang diharapkan. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Oke.
Sekarang bagaimana kita menghitung present value pertanggungan yang diharapkan? Nah, inilah probabilitas kematian. Ini udah gampang ini. Probabilitas kematian. Otomatis kita nanti akan menghitung pertanggungan yang diharapkan itu adalah dengan menghitung present value-nya juga di sini. Saya coba bikin ini ke tengah-tengah ya, biar enak kelihatan. Nah, kita hitung di sini. Otomatis dia di sini adalah nilai sekarang dari uang itu berarti dia adalah 1 per 1,1 pangkat 1. Nah, itu dia di sini. Nah, kita hitung terus sampai ke bawah. Nah, wes, lari jauh banget ya. Sampai ke bawah dia. Nah, kita putuskan 4 desimal di belakang. Nah, dapat dia di sini. Hasilnya adalah 4 kali 3. 4 kali 3. Nah, di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung. Saya akan buat juga ini. Nah, 4 desimal. Nah, ini 6 sama dengan 2 kali 3 kali, langsung saja sebenarnya, 2 kali 5. Bisa seperti ini. Nah, ini kita hitung. Jumlahnya berapa? Telah kita hitung di sini 18 juta 8 sekian. Nah, ini 18 juta 816.000. Nah, itu kira-kira. Nah, itulah present value uang pertanggungan yang diharapkan. Kalau kita harapkan ya, uang pertanggungan 144, berarti kita harus siapkan uang per tahun itu 2.106. Untuk tahun pertama, tahun kedua segini, tahun ketiga segini, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Ah, ini kita harus hitung ini. Tapi dengan catatan, kalau ada apa-apa dengan orang tersebut, kalau meninggal dia akan dapat 144 juta. Nah, 144 juta. Nah, nanti dia akan hitung, sebenarnya dia akan dihitung rata-ratanya berapa sih per bulan, per tahun yang akan dibayarnya, itu akan diapakannya seperti ini. Kalau dia dengan 3 juta, dia akan dapat 19 juta. Kalau di sini adalah totalnya itu dengan 18 juta dia dalam 10 tahun, dia akan dapat seperti ini. Uang pertanggungannya. Jadi, kalau dia hidup, bagaimana? Ya hilang ini duit. Hilang, akan berkurang, uang ini akan hilang, otomatis akan dipakai untuk pertanggungan berikutnya kalau dia tidak lagi mencicil. Jadi seperti saat ini saya itu ada asuransi, saya asuransinya itu 6 juta setahun. 6 juta setahun, saya tabung itu mulai tahun 2008. Nah, tidak pernah saya ambil. Pada saat saya hitung, kata mereka saya harus menabung sampai 10 tahun. Pada saat saya hitung, itu nilai uang saya itu hanya 32 juta. Berarti 28 juta itu hilang. Itu. Jadi, seandainya saya ambil waktu itu pada saat umur saya itu 48 tahun, uang saya itu nilainya adalah 32 juta. Sementara saya sudah masukkan uang sebesar 60 juta. Tapi kalau di antara tahun itu ada apa-apa terjadi kepada saya, misalnya meninggal, dapat saya misalnya dapat 150 juta atau 160 juta, saya lupa aku. Lupa saya waktu itu berapa pertanggungan polisnya. Entah, misalnya lah 100 juta. Nah,
Itu maksudnya definisi risiko kematian di sini. Nah, sampai hari ini saya masih nabung itu. Karena apa katanya? Pada saat saya usia 70 tahun, saya hitung di sana, saya sudah akan memperoleh dana di mana apabila saya pensiun di usia 70, saya bisa dapat uang itu melebihi investasi yang saya lakukan. Itu berdasarkan perhitungan saya. Sehingga saya sampai hari ini masih teruskan. Sementara perjanjian saya dengan mereka itu sebenarnya saya hanya diminta menabung sampai umur 70 sampai usia 38 tahun atau sampai 10 tahun. Setelah itu nggak usah. Tapi saya tidak mau karena saya takut masuk perangkap nanti. Saya tidak punya apa-apa. Saya investasikan 60 juta pada saat saya butuh, saya tidak dapat apa-apa. Itu yang saya takutkan. Jadi memang kita harus bisa melindungi diri lah terkait hal tersebut. Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, cukup apa ya? Cukup sederhana ya perhitungan risiko kematian ini. Saya akan share ini ke grup nanti. Tolong Anda kerjakan dulu ini satu soal. Ya, kerjakan satu soal ini, hitung. Ntar saya akan masukkan dulu ke apa ke untuk minggu depan ujian. Minggu depan kita ujian kan?